Angkatan 5 dan Angkatan kedua Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional tahun akademik 2021-2022 yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan rahmatnya kita bisa dipertemukan dalam acara akad janji kepanitraan mahasiswa pendidikan profesi nurse dan mahasiswa pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional tahun akademik 2021-2022 hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2020. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unas, Mars PPI, dan Mars IBI. Keempat, laporan dari masing-masing ketua program studi dan sambutan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Selanjutnya, pemakaian handbag dan cap kepala, pengucapan janji kepanitraan, penandatanganan janji kepanitraan, sambutan dari masing-masing perwakilan profesi, serah terima mahasiswa, dan terakhir penutup. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Nurse Rizky Hidayat SPM kepada Bapak Rizky Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara ucap janji kepanitraan hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Kali ini doa akan saya baca secara Islami bagi teman-teman yang beragama lain. Silahkan baca doa dengan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو وعند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unas, Mars PPNI, dan Mars IBI. Hadirin dimohon berdiri.
Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Acara selanjutnya, laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesional kepada Ibu Nurse yang SMK, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Administrasi Kota Jakarta Selatan, dalam pagi hari ini diwakilkan oleh Sekretaris DPD PPNI Ibu Nurse Ratna Ariyanti MF WOC IDN. Yang terhormat Ibu Ketua PDII Jakarta, Ibu Sri India SSDMN. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Ibu Dr. Retno Widodo MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Ibu Dr. Rukmani SSDMN. Yang terhormat para perwakilan CI Lahan Praktek RSUI Jakarta, Ibu Nurse Evi Silitoma Esther, dan CI Lahan Praktek Dinkes Pandeglang yang diwakilkan oleh Bapak Nurse Hilman Esther, dan yang terhormat para Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas, para Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, seluruh dosen keperawatan dan kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, para tamu undangan, orang tua, dan wali mahasiswa, dan yang saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa-mahasiswi profesi nurse dan profesi bidan yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami bisa melaksanakan angkat janji atau ucap kepanitraan angkatan yang kelima untuk profesi nurse pada tahun akademik 2021-2022. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah profesi nurse telah memasuki gerbong angkatan yang kelima. Angkat janji ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa profesi nurse, di mana angkat janji ini merupakan prasyarat sebelum memasuki wahana praktek, dan seluruh mahasiswa pendidikan profesi nurse ini telah menyelesaikan tahapan pendidikan sarjana keperawatan. Dalam prosesi angkat janji atau kepanitraan ini, mahasiswa akan dipasangkan medtech dan juga dipakaikan kap di kepala, serta mengikrarkan janji sebagai mahasiswa pendidikan profesi nurse. Adapun dari tujuan prosesi angkat janji ini adalah memberikan kesiapan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan proses belajar mengajar di lahan praktek yang berhubungan langsung dengan pasien. Kemudian menanamkan rasa tanggung jawab kepada mahasiswa agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik keperawatan, serta menanamkan rasa cinta mahasiswa dan profesinya. Para hadirin yang terhormat, mahasiswa angkatan kelima profesi nurse ini, yang mana pada pagi hari ini akan diucap janjinya sebanyak 33 mahasiswa, di mana 27 adalah mahasiswa alumni S1 keperawatan dan 6 mahasiswa non-alumni. Alhamdulillah kami profesi nurse memiliki para lulusan yang telah mengikuti uji kompetensi dengan nilai kelulusan 90%. Kami mohon doa agar kami dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lulusan nurse dengan kelulusan akhir 100%. Dengan pencapaian yang tentunya tidak mudah bagi kami, para dosen program studi pendidikan profesi nurse yang terus berupaya untuk menghasilkan perawat yang profesional. Adapun mekanisme pembelajaran dalam tahapan profesi nanti, di mana dengan masa transisi pandemi ini dan mengacu kepada standar kurikulum pendidikan nurse Indonesia atau KPNI tahun 2021, di mana kami seluruh dosen dari program studi pendidikan profesi nurse telah melakukan workshop kurikulum ini, di mana mahasiswa akan melakukan praktek lahan secara onsite sebanyak 30
dan 70% secara online bersama dengan CI Academy dan CI Lahan. Dengan memanjatkan doa kepada Yang Kuasa, tentunya kami memohon agar pelaksanaan kami praktek kembali lahan sebanyak 30% ini berjalan dengan lancar, dan mohon doanya kepada para CI Academy dan CI Lahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Adapun dari 33 mahasiswa profesional ini, dari 33 ada 5 orang yang lolos dalam seleksi beasiswa Eka Cipta Foundation, di mana beasiswa ini sepenuhnya ditanggung oleh Eka Cipta Foundation, dan mahasiswa 5 orang ini melanjutkan langsung untuk bekerja di lahan praktek, di lahan pelayanan, yaitu di Eka Hospital. Mungkin itu sambutan saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mbak Esmi. Selanjutnya, laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi 3 pada Ibu Sri Dineksi SSTMKes, waktu dan tempat kami sedia. Terima kasih kepada Ibu. Hari ini saya melaporkan dari akademik dari program studi pendidikan profesi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah IDI DKI Jakarta, Ibu Sri India SSTMN, Ketua DPD PPNI atau yang mewakili Sekretaris DPD PPNI, Ratna Aliani Endok, perwakilan dari Wahana Praktek, Dinas Provinsi Pandeglang, Bapak Yuli Sawali KMKL, dan dari Rumah Sakit UPI, Nurse Evi Silitoma Endok, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Ibu Dr. Mawidowati, MSc, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Ibu Rukmaini, Dr. Rukmaini, SST Endok, para kaprodi dari Sarjana Terapan Kebidanan dan para sektori dan seluruh dosen serta panitia kepanitiaan tahun 2021. Dan yang kami banggakan, para mahasiswa pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dan para wali yang mendampingi pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua sampai saat ini. Dan yang tak terhitung banyaknya salawat dan salam marilah kita hadirkan kepada Nabi besar junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu mahasiswa serta hadirin yang kami muliakan, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas Bapak Ibu dan hadirin pada kegiatan kepanitiaan mahasiswa pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Mohon izin pada kesempatan ini di hadapan kita semua ada 55 mahasiswa pendidikan profesi bidan masuk di angkatan yang ketiga tahun akademik 2021-2022 yang sesaat lagi akan mengucapkan janji mahasiswa profesi bidan sebelum masuk ke proses fase klinik di lahan praktik, di mana mereka akan segera menemui individu dan sekelompok masyarakat sebagai klien. Mereka akan mengapresiasikan ilmunya dan keterampilan profesi bidannya. Mereka sudah dibekali dan dilatih secara keilmuan
dalam menyelesaikan contoh-contoh kasus secara teoritis, tetapi mereka juga sulit dibekali sikap dan mental yang penuh kasih sayang, empati, ikhlas, sabar, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan profesinya. Suaranya kecil. Besarin lagi suara, Bu. Ditambah sedikit volume. Salah satu proses yang akan mereka lewati yang dikenal dengan fase klinik, para mahasiswa ini akan melewati 13 fase, 6 fase di semester 1 dan 7 fase di semester 2, hingga mereka perlu pemantauan, pendampingan, dan pembimbingan selama mereka menjalani fase profesinya. Hal ini tentunya kita lakukan bersama-sama dari para pembimbing akademik, clinical instructor yang tentunya telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai wahana praktik mereka masing-masing. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami berharap Bapak Ibu berkenan memberikan arahan dan bimbingannya bagi mahasiswa kami selama mereka berpraktek di instansi pelayanan yang Bapak Ibu bertugas. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama, bantuan dan komitmen dari pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dan para clinical instructor dalam mensukseskan pembelajaran mahasiswa pendidikan profesi bidan melalui fase klinik yang akan dihadapi oleh mereka. Yang sehingga harapan kami pada akhirnya Tugas UNAS mampu menghantarkan para bidan sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menentukan posisi bangsa ini di masa yang akan datang. Amin. Kami berharap juga kepada para mahasiswa profesi bidan untuk terus menjaga semangat belajar dan terus belajar. Jadilah orang yang kuat, penuh daya juang karena ke depannya tentunya tantangan profesi bidan akan semakin banyak. Yakinkan diri bahwa kita bisa, kita mampu, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang istiqomah, namun selalu berjuang memperbaiki diri di setiap waktu. Dan harapan kami lulus UKM tahun 2002 mengikuti jejak angkatan sebelumnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan saat ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dr. Reto Widowati MSI. Kepada Ibu Dekan, kami persilakan. Terima kasih. Itu boleh. Tanya aja, Bu, dengar. Tanya ke peserta aja, Bu. Pada peserta yang di Zoom. Sudah jelas. Oke. Sekarang sudah jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Jakarta, Ibu Sri Indah SSIP MM, kemudian yang saya hormati Ketua DPD GPMI Wilayah Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurse Ratna Aryani Amsel, yang saya hormati para CI yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Yudi Sobani, Ahli Madia Kesehatan Lingkungan, dan Ibu Nurse Ritona Iskanto.
Yang saya hormati Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, Ibu Wakil Dekan, Ibu Dr. Rukmaini, para ketua dan program dan sekretaris program studi pendidikan profesi nurse, Bu Mas dan Bu Dia, ketua dan sekretaris program studi pendidikan profesi bidan, di sini ada Bu Dini, yang saya hormati juga ketua dan sekretaris program studi sarjana keperawatan dan sarjana kebidanan program sarjana terapan. Ketua panitia Ibu Ani Sujati SST MKes beserta seluruh dan segenap panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Kemudian para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan, para tamu undangan, orang tua dan keluarga yang mungkin hadir mendampingi acara ini melalui Zoom, serta tentunya para mahasiswa baik yang ada di ruangan ini di Fikas di Menara Unas 2 lantai 4 lantai 6 ya, dan para mahasiswa yang saya banggakan yang ada mungkin satu di rumah atau di tempat kerja. Saya merasa bangga dengan para mahasiswa yang dalam hal ini sebentar lagi akan mengucapkan janji. Sudah dijelaskan tadi oleh baik Bu Nazia selaku Kapolri program studi pendidikan profesi nurse dan Ibu Dini selaku Kapolri pendidikan bidan bahwa ucap janjinya adalah hal yang penting. Namun demikian, selain itu, saya mohon sekali lagi bahwa ada hal yang harus Anda juga selalu ingat. Pertama adalah Pagi Indonesia Raya, bahwa itulah pengabdian kita. Kemudian Mas Unas, alma mater Anda, alumni ataupun tidak alumni, kami yakin para dosen tidak membeda-bedakan karena sudah masuk menjadi keluarga besar. Sini di Fikas, kita sama-sama menjadikan para mahasiswa ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang tulus ikhlas untuk mengabdi kepada kemanusiaan bangsa negara, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh yang ada seperti ini ya. Benar? Ya, jadi tidak ada perbedaan. Insya Allah semuanya akan masuk dan akan keluar dengan minimal standar yang sama dari Fakultas Ilmu Kesehatan sesuai dengan panduan PPRI maupun BPI. Hari ini istimewa karena janji kepanitiaan ini dilakukan dari 2 program studi, mahasiswa pendidikan profesi nurse dan mahasiswa pendidikan profesi bidan. Karena kami tahu kita adalah satu kesatuan, satu keluarga yang nanti mungkin di rumah sakit, di lahan, di klinik, dimanapun Anda berada, kita bersama-sama merupakan bangga terhadap alma mater dan membawa nama baik alma mater bersama-sama. Saya yakin para dosen, kemudian kami selaku pimpinan, kemudian juga tenaga pendidikan yang ada di Fikas akan selalu mendukung semua proses ini dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan kami juga berharap bahwa Anda dapat melaksanakan semua kewajiban Anda, tugas-tugas Anda dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi dikatakan bahwa kita masih punya sedikit lagi ya teman-teman yang harus mengulang dalam hukum, insya Allah pada angkatan Anda semua 100%, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Oleh karena itu kita sama-sama bertekad. Dengan janji hari ini kita bertekad bahwa Anda bisa melaksanakan semua dan kembali lagi. Bukan buat siapa-siapa, pertama buat Anda, kedua buat bangsa dan negara Indonesia. Dan kita bisa melayani sesuai dengan tugas yang harus dijalankan oleh para mahasiswa menjadi seorang nurse ataupun seorang bidan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para dosen, mohon bantuannya untuk dapat melaksanakan diri, dan kepada para CI mohon bantuannya untuk dapat melaksanakan
membantu pelaksanaan daripada proses pendidikan mahasiswa kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah dilaksanakan hari ini. Kepada pengurus FPNI dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ratna Ardiani, dan kepada pengurus IDI yang dalam hal ini alhamdulillah dihadiri juga oleh Bu Sri Bunda. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon bimbingannya dalam rangka agar kami selaku dosen, kami selaku insan tenaga kesehatan di bawah naungan PPNI maupun IBI senantiasa terus kawal sehingga pada tujuannya adalah akhirnya tercapai sesuai dengan nurse maupun bidan teladan, nurse dan bidan yang mampu sesuai dengan tujuan adanya bidan dan nurse. Saya tidak berpanjang kata, nanti kita masih punya beberapa prosesi yang penting dan saya harapkan teman-teman ya di melalui Zoom juga dapat kusuk ya, dapat benar-benar melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena janji yang akan diucapkan inilah adalah janji dari hati Anda sendiri yang insya Allah menjadi kekuatan bagi Anda. Harapan saya janji ini jangan hanya disimpan, tetapi tempelkan di tempat kerja Anda, membuktikan bahwa ini janji saya untuk selama menjadi mahasiswa profesi nurse maupun profesi bidan. Demikian saya sampaikan, mohon maaf lebih kurangnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian Mentek dan CAP pada masing-masing perwakilan mahasiswa pendidikan profesi nurse dan mahasiswa pendidikan profesi bidan. Saya panggil untuk perwakilan profesi nurse yaitu Novalin Kostavin Wakil dan Putri Fauzia. Silakan. Dan untuk perwakilan mahasiswa pada prodi profesi bidan adalah Boniati dan Bonita, mohon maaf. Bonita dan Vera Levertina Bukan. Silakan maju ke depan. Dan kami undang kepada Ibu Dekan dan Kapolri baik profesi nurse dan profesi bidan untuk dapat memasakkan Mentek dan CAP kepada mahasiswa. Mentek ini semuanya angkatin Mentek. ya. Bu Dini. Untuk pemasangan akan dipasangkan oleh Ibu Dekan dan untuk CAP akan dipasangkan oleh Ibu Kaprodi dari profesi nurse. Bagi peserta yang berada di ruang Zoom dan untuk mahasiswa pendidikan profesi nurse, silakan untuk dipasangkan CAP kepada orang tua masing-masing. Selanjutnya, untuk mahasiswa pendidikan profesi bidan, pemasangan Mentek akan dipasangkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan untuk pemasangan CAP akan dipasangkan oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan. Dan bagi mahasiswa pendidikan profesi bidan yang ada di ruang Zoom dapat dipasangkan
Selanjutnya, pengucapan janji kepanitraan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Dr. Retno Widowati MSI, didampingi oleh pemuka agama Islam Bapak Rizky Hidayat MK dan pemuka agama Kristen Ibu Nes Dwi Rohyani MK, dan disaksikan oleh Ketua Sekretaris DPD PPI Jakarta Selatan dan Ketua PDIB DKI, DKI. Yang ucap janji pertama akan diucapkan oleh mahasiswa pendidikan profesi nurse terlebih dahulu. Dan bagi mahasiswa yang berada di ruang Zoom dapat mengikuti. Silakan. Baik, siapkah Anda mengucapkan janji kepanitraan ini? Ya. Silakan mengucapkan basmalah pada para mahasiswa yang beragama Islam dan yang non-Islam. Silakan diucapkan. Niatkan dengan tulus apa-apa yang akan Anda lakukan dalam janji ini. Yang kita untuk diambil Mengikuti. Untuk bisa mengikuti angkat janji untuk profesi nurse terlebih dahulu. Baik, pada yang beragama Islam menyebutkan demi Allah, dan yang beragama Kristen menyebutkan demi Tuhan. Saya berjanji bahwa Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya sebagai mahasiswa profesi nurse saya akan menghormati setiap membeda-bedakan agama, golongan bangsa dan negara. Golongan bangsa dan negara. Anak Farhan Akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui Segala sesuatu yang saya ketahui saya Sehubungan dengan obatnya. Nanti dikasih air ya Bu ya. Dikasih air hangat ya. Nanti pakai sendok teh. Kemudian menunggu sampai 3 kali ya. Pagi, sore, malam. saya akan mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau golongan. di atas kepentingan pribadi atau golongan. 6. Saya akan mengikuti dan menghormati saya akan Menghormati peraturan yang berlaku sehubungan dengan tanggung jawab saya dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa berprofesi. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya adalah angkat
janji untuk mahasiswa profesi bidan. Para mahasiswa yang beragama Islam silahkan berlanjut Allah. Kepada mahasiswa Kalau udah kenyang jadi tawarin makan. Siang sih loh. Lagi beli daging sih udah kemarin ngomong. Ntar laki dah anaknya. mohon para mahasiswa di Zoom saya bisa mengikuti acara jadi material ini dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan aktivitas lain selain ucap janji. Baik, saya ulangi. Kepada yang beragama Islam, silakan mengucapkan demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Allah. Demi Allah. Dan kepada yang beragama Demi Allah. demi Tuhan. Kami mahasiswa pendidikan profesi bidan. Kami mahasiswa pendidikan profesi bidan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional berjanji. Fakultas Kesehatan Universitas Nasional berjanji. Satu. Mahasiswa pendidikan profesi dengan jujur setia dan taat terhadap peraturan pendidikan serta menjauhkan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Dari tindakan yang tidak terpuji. Dua. Akan belajar dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memberikan pelayanan dengan yang kompeten. Kebidanan yang kompeten. Tiga. Dan mengamalkan kode profesi akan menghayati dan mengamalkan kode etik secara bermartabat dan mempertahankan kehormatan serta nama baik alma mater. Akan menghormati dan menjunjung tinggi hak kemanusiaan. Menjaga kerahasiaan pasien dan keluarganya. Akan senantiasa mendahulukan kepentingan pasien. pasien di atas kepentingan pribadi Di atas kepentingan pribadi. dan tidak akan membedakan sosial Tidak akan membedakan kehidupan sosial, suku, bangsa dan agama. ekonomi, bangsa dan agama. akan selalu berupaya menghargai
akan selalu berupaya menghargai dan menjalin kerjasama lainnya. bersama tenaga kesehatan lainnya. Sama tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan keilmuan Berdasarkan keilmuan dan tulus. dan persaudaraan yang tulus. Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. kekuatan kepada saya. Jakarta, 9 Oktober 2021. Jakarta, Jakarta, 9 Oktober 2021. Baik, janji panitia telah selesai. Silakan Saya berikan waktu kepada pemuka agama Kristen dengan pemberkatan. Suaranya pecah jadi nggak jelas ya Mas ya. baik para mahasiswa, baik profesi nurse ataupun profesi bidan yang beragama Kristiani, baik yang ada saat ini offline dan online. Kiranya apa yang saudara sudah ucapkan janji, Tuhan yang meneguhkan janji saudara untuk saudara dikuatkan menjalankan profesi ini menjadi perawat profesional dan juga bidan profesional. Kasih setia dan karunia yang daripada Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan janji kepanitraan baik pada mahasiswa profesi nurse dan mahasiswa profesi bidan. Untuk penandatanganan untuk mahasiswa pendidikan profesi nurse diwakilkan oleh Novolik Konstantinuatin dan Putri Fauzia. Disaksikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kaprodi Pendidikan Profesi Nurse Ibu Nurse Nazia, dan juga disaksikan oleh Sekretaris DPD PPI Jakarta Selatan Ibu Nurse Ratna Aryani SKMK. Selanjutnya, penandatanganan naskah janji kepanitraan untuk mahasiswa pendidikan profesi bidan yang diwakili oleh Vera Levertina Putar-Putar dan Bonita. Disaksikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Bu Dr. Retno Widowati MSI dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Ibu Sri Dineksi SSTM dan disaksikan oleh Ketua PDIB DKI Ibu Sri India SSTM. Setelah ini dilanjutkan dengan sesi foto terlebih dahulu bersama mahasiswa perwakilan masing-masing program studi. Ini masuk penyerahan.
penyerahan ucap janji dari dekan kepada mahasiswa. Enggak, kameranya ini. Selanjutnya dari foto mahasiswa bisa bergeser ke meja. Mahasiswa di samping ya. Gimana Bu? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, para hadirin, marilah kita saksikan nama-nama peserta foto ya dari mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse dan mahasiswa pendidikan profesi bidan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Video kan? Langsung.
Baik. Selanjutnya, apakah Ibu Sri India sudah bergabung di tengah-tengah kita? Ibu Sri India. Sudah siap, Bu, tadi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PTID DKI, Ibu Sri India SSTM Plus. Kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nasional, yang kami hormati Kaprodi Program Profesi Kebidanan, dan juga program profesional, beserta para dosen dan tim kependidikan, para orang tua, wali mahasiswa, kemudian hasil profesi kebidanan yang tadi janji, hadirin undangan yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka ucap janji mahasiswa dari UNAS, jurusan program profesi kebidanan juga profesional yang pada hari ini diselenggarakan. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertemu dalam satu ruang Zoom. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, juga adik-adik atau saudara-saudara yang mengucapkan dan disampaikan atau diucapkan tentu saja dengan sepenuh hati, karena Tuhan tahu apa yang nampak dan apa yang tersembunyi di hati kalian semuanya, sehingga apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita sudah turun di lahan. Sekali lagi selamat untuk para para mahasiswa yang hari ini sudah mengucapkan janji. Mudah-mudahan dengan mengucapkan janji ini berarti saudara-saudara semuanya tidak lama lagi akan diturunkan ke lahan praktek. Informasi yang saya dapatkan nanti tanggal 18 Oktober ya akan turun ke lahan. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan karena sudah dengan ketika saudara-saudara semua melaksanakan kegiatan di lab. Kita akan bertemu dengan manusia, dengan klien yang akan kita layani. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di nanti untuk saudara-saudara semuanya. Baik tentunya untuk profesi kebidanan juga profesional seperti itu ya. Harus kita menjaga silaturahim juga dengan semua lahan praktek, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di badan praktek mandiri, semuanya harus kita lakukan sama, dari mulai top manager sampai low management ya, karena semua SDM yang di lahan praktek itu sangat-sangat akan membantu dalam kita melaksanakan praktek di lahan ya. Dan ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin kita dapatkan di lab di kampus itu tidak semuanya sama dengan apa yang ada di lahan. Nah, dari situ nanti adik-adik, saudara-saudara bisa semuanya mengambil ilmunya, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ketika nanti selesai dari lahan akan tercapai apa yang memang capaian pembelajaran yang ingin diharapkan ketika selesai dari lahan praktek. Dan jagalah terus silaturahim dengan lahan praktek dengan baik, sehingga suatu saat nanti kan tidak sekali ini saja saudara-saudara akan ketemu di lahan, nanti suatu saat pasti akan berulang, karena ini kan semester ganjil, semester 1 ya Bu Dini ya.
Nah, nanti masih akan panjang jalannya. Dan semester-semester awal ini adalah tonggak atau fondasi di mana saudara-saudara harus terus mengembangkan diri, mengembangkan ilmu, dan juga ambil manfaat dari apapun yang saudara-saudara temukan, karena ini yang akan menjadi bekal kelak ketika sudah lulus, akan menjadi adik-adik semuanya, mahasiswa yang telah mengucapkan janji yang kami banggakan. Dengan adanya Kemenkes 320 tahun 2020 yang baru keluar tahun kemarin tentang standar profesi di mana tercantum di dalamnya ada standar kompetensi bidan. Nah, hal ini sangat penting karena di situ ada 7 area kompetensi dan ini tidak bisa kita ketahui ketika kita sudah lulus. Namun ketika kita masih menjadi mahasiswa, ini harus betul-betul sudah mulai diresapkan di dalam hati sehingga ketika ya adik-adik tidak akan repot ya. Sudah siap untuk betul-betul melayani masyarakat itu diantaranya adalah etik legal dan keselamatan klien, komunikasi efektif, ini tentu sudah dapat di kampus juga ya. Kemudian sepanjang landasan ilmiah praktek kebidanan harus kuasai secara knowledge-nya. Kemudian keterampilan klinik ya dalam praktek kebidanan tentunya. Promosi kesehatan ya dan konseling. Kita bisa melaksanakan promosi dan konseling apabila kita ilmunya cukup, knowledge-nya cukup. Kalau kita ilmunya pas-pasan, kita susah mau memberikan konseling kepada pasien, kan begitu ya. Kemudian bagaimana dengan manajemen dan kepemimpinan. Nah, itu yang penting untuk bekal adik-adik bisa dibaca-baca, tidak bisa sekali, harus berulang. Kami pun juga tidak sepenuhnya hafal, tetapi paling tidak kita bisa mengerti dan bisa memahami. Di mana kompetensi bidan itu menjadi dasar memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, dan efisien. Dan tentunya diharapkan aman berdasarkan evidence base, ya, jadi tidak coba-coba ya kepada klien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara semuanya. Adapun tingkat kemampuan yang harus dicapai tentunya sangat perlu difahami sejak mulai di kampus nih. Jadi ini berguna untuk mahasiswa, berguna juga untuk institusi. Bagaimana institusi membuat kurikulum ya tentunya dengan capaian-capaian yang telah ditentukan di standar kompetensi ya. Apa standarnya nanti bisa dibaca-baca ya karena ini sangat penting menjadi dasar juga sebagai dasar untuk penilaiannya ada di situ. Di mana tingkat kemampuannya harus sampai di level mana sih? Gitu ya. Kita mungkin bisa sampaikan di sini atau sekedar tahu tentunya ya, yang mengetahui dan menjelaskan, bisa mengetahui dan juga bisa menjelaskan. Ya, adik-adik ini tentunya ketika dapat materi, kemudian review bisa menangkap materinya dan menjelaskan kembali, itu yang diharapkan. Kemudian tingkat kemampuan 2, know-how ya. Pernah melihat dan didemonstrasikan. Jadi ketika ada praktek misalnya teman-teman saudara-saudara semuanya langsung bisa mempraktekkan kembali apa yang dicontohkan oleh dosen pembimbing ya di lab. Tidak hanya melihat saja tapi ilmunya ada, kemudian kita juga mendemonstrasikan seperti yang dicontohkan. Kemudian tingkat kemampuan yang ketiga show ya, terampil melakukan ya tetapi dengan supervisi ya. Kita sudah terampil tetapi harus tetap dalam pengawasan. Itu tingkat kemampuan 3. Kemudian yang tingkat kemampuan 4 seperti apa? Nah, kita bisa melaksanakan tanpa disupervisi. Nah, itulah bedanya untuk saudara-saudara masuk program vokasi namanya ya. Jadi untuk adik-adik program D3 kebidanan, kita tahu semuanya bahwa tahun 2026 nanti sudah tidak bisa pasang pelang. Jadi pelang prakteknya harus turun ya. Jadi yang boleh pasang pelang adalah mahasiswa atau lulusan program profesi ya, itu tercantum di Undang-Undang Kebidanan juga ya. Kita sudah punya Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 dan itu luar biasa, kita berjuang selama 14 tahun dari 2004
bisa goal, bisa diundangkan 2019, tentunya dengan perjuangan yang luar biasa. 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya, yang lama. Jadi kita patut bangga mempunyai undang-undang kebidanan. Adik-adik bisa baca-baca di situ mengatur tentang pendidikan, tentang pekerjaan, pembinaan dan sebagainya, semuanya diatur. Hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban bidan, ada semuanya di situ, ya. Jadi itu sangat penting dan sangat membanggakan untuk kita semuanya. Kita patut bersyukur. Dan mungkin hal ini juga tadi yang saya sampaikan tentunya sangat penting untuk pihak institusi dalam mengantarkan anak didiknya, peserta didiknya dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Gitu ya. Jadi sangat penting karena ini program profesi kan belum lama, ya. Yang dari awal itu harus yang terbaik seperti itu, ya. Kemudian tentunya praktek di lahan ini baik di rumah sakit, puskesmas, praktek mandiri bidan mungkin nanti dan di masyarakat tentunya akan berhubungan dengan petugas yang memberi pelayanan, ya, secara individu sehingga teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Ketika kita di lahan praktek misalnya puskesmas, rumah sakit, tentu awal-awal kita harus melakukan orientasi, ya. Kita melakukan orientasi bagaimana tata kerja di rumah sakit atau di lahan praktek tersebut, kita harus mengikuti. Semua pekerjaan dilakukan berdasarkan evidence based dan juga ada SOP. Nah, kita juga harus mengikuti SOP. Ketika kita praktek, kadangkala kita mungkin dilepas, mungkin ya suatu saat karena satu dan lain hal bisa dilepas, misalnya kita harus tetap fokus. Kalau kita tidak tahu, kita tanya. Jangan sampai kita terjadi kesalahan, terutama pemberian obat. Misalnya harus berapa B, ya, benar obat, benar waktu, benar dosis, kemudian benar cara pemberiannya, harusnya IV, apa harusnya IM. Nah itu juga harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai kesalahan. Yaitu. Kemudian yang penting yang kedua adalah jaga komunikasi. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita tidak sadar melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita sampaikan, baik kepada teman maupun kepada klien. Ya, contoh misalnya, ada klien menurut kalian tidak sesuai atau mungkin ada sesuatu lah yang mengganjal. Nah, kemudian nanti saudara-saudara ini disampaikan kepada teman, nggak sengaja, misalnya ya di doorlop apa di koridor misalnya. Kadang-kadang kan namanya remaja ya, bercandalah apa, mungkin seperti itu. Kita sampaikan tidak sengaja, oh si pasien ini loh, misalnya gitu ya. Nah, kalau hal itu terdengar oleh keluarganya atau pasien lain sehingga merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang kita ucapkan tadi, kita bisa kena pasal, ya. Sekarang kan eranya era viral, sedikit-sedikit viral. Nah, oleh karena itu hati-hati tingkah laku kita ketika kita di lahan, harus menjaga rahasia, sudah diucapkan di janji tadi, harus menjaga rahasia klien ya, hubungan dengan tugasnya, ya kecuali diminta pengadilan kan begitu. Jadi harus betul-betul menjaga rahasia. Harus betul-betul kita bisa mengembangkan ilmu yang kita dapat di lahan. Ya, sekali lagi karena di lahan itu adalah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang mungkin di kampus tidak ada. Nah, seperti itu ya. Juga kemudian untuk orang tua, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk putri-putrinya menjadi seorang bidan. Ya. Tentunya harapan kita semuanya menjadi bidan yang profesional, menjadi bidan yang kebanggaan kita semuanya. Yang kelak akan bisa mengantarkan generasi muda yang berkualitas untuk bangsa kita ini. Karena bidan adalah salah satu penentu kualitas masa depan bangsa. Di tangan-tangan bidan yang profesional, yang kompeten lah akan lahir anak bangsa yang sehat, kuat, cerdas. Kalau bidannya tidak kompeten, bidannya coba dan sebagainya, kita bisa miris. Ya. Apa yang akan terjadi kelak. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari operasi institusi maupun dari saudara-saudara semuanya, pegang teguh ya etika di lahan, di kampus juga, ya hormati yang tua, sayangi yang muda, ya. Kemudian juga sekali lagi fokus dalam bekerja, kemudian terapkan etika dan kode etik ya sesuai standar sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Sekali lagi sukses untuk saudara-saudara semuanya, calon bidan masa depan yang kita banggakan. Selamat juga untuk institusi pendidikan dalam hal ini Fakultas Kesehatan
di Universitas Nasional ya. Kita maju bersama, sukses bersama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri India atas sambutannya. Selanjutnya Ibu Ratna Aryani, apakah sudah bergabung? Ibu Ratna Aryani. Oh ya, baik, alhamdulillah Ibu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Nurse Ratna Aryani Entok selaku perwakilan dari DPD PPNI. Kepada Ibu Ratna kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Dr. Retno Widowati MSI, kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Bidan, Ibu Sri Biningsih, Ibu Kaprodi Nurse, Ibu Naziah, staf dosen dan perwakilan OP, serta perwakilan CI. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar? Dengar, Bu. Jelas banget, Bu. Jelas, Halo. Ibu. Baik. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada hari ini dalam rangka ucap janji kepaniteraan bagi mahasiswa-mahasiswi program studi profesi nurse dan profesi bidan. Jadi ada 2 profesi yang hari ini melaksanakan ucap janji di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Ada beberapa hal yang ingin saya pesankan kepada teman-teman perawat dan juga teman-teman bidan. Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan tanggung jawab utama kita untuk memberikan pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan kepada siapapun individu yang membutuhkan. Bukan hanya individu yang sakit saja, tapi juga kepada keluarga, kelompok, dan juga komunitas. Bayangkan teman-teman berhadapan dengan secara langsung kepada pasien, bukan hanya kepada pasien-pasien yang mengalami masalah dengan kesehatan fisik, namun juga kesehatan secara psikologis. Jadi, kalau seperti ini, maka hadapilah mereka secara holistik, rumusan diagnosa, perencanaan, secara holistik. Pesan saya yang kedua, bahwa sumpah pada hari ini merupakan salah satu yang tercantum di standar profesi, yang dimana bukan hanya disaksikan oleh kami, tapi juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya janji Anda yang diucapkan pada hari ini bukan hanya janji kepada diri sendiri, tapi juga janji kepada Yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pesan saya yang ketiga adalah do your best. Lakukanlah yang terbaik. Berikan yang terbaik secara kognitif, keilmuan, knowledge, secara keluarkan semua skill, kemampuan yang teman-teman sudah peroleh yang ada di lab, lalu juga keluarkan yang terbaik juga secara attitude. Artinya apa? Knowledge, skill, attitude harus berhimpun dalam diri teman-teman secara utuh. Mudah. Kadang kita tahu ilmunya, tahu kemampuannya, tapi nggak mampu mentransfernya ke pasien dengan rasa, dengan caring. Padahal kalau teman-teman pernah lihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di survei ini dengan pasien ya, ada yang di emergency, ada yang di ICU. Kebetulan yang saya baca adalah jurnal-jurnal yang waktu itu dilakukannya oleh pasien-pasien di emergency dan ruang ICU. Apa sih yang mereka harapkan? Yang pertama adalah lebih ke arah bukan saya pengen diinfus, enggak, bukan itu. Saya pengen diberi obat, bukan.
Tapi ternyata yang ingin mereka lebih touch gitu ya, yang mereka lebih harapkan kepada perawatnya adalah yang pertama ditanya kabarnya, lalu disentuh, maksudnya berikan sentuhan lembut ke mereka, karena itu sebenarnya memberikan banyak penguatan kepada mereka yang terbaik. Sekali lagi ya, jadi bukan yang diharapkan oleh pasien bukan hanya berikan saya obatnya, berikan saya infusnya, tapi lebih ke arah saya ditanya kabarnya, kondisinya, saya diberikan perhatian, dan saya diberikan sentuhan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, pesan saya yang keempat adalah karena kita masih dalam masa pandemi, maka taatilah yang menjadi protokol kesehatan. Cuci tangan teman-teman, bukan hanya sekedar cuci tangan, tapi juga cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Ini harus menjadi perhatian. Terlebih, sekali lagi, kita belum keluar dari masa pandemi, walaupun jumlah kasus saat ini sudah jauh lebih turun. Lihat yang ada di luar negeri saat ini, trennya meningkat lagi. Mudah-mudahan tidak begitu kejadiannya di negara kita. Jadi sekali lagi ya, untuk masalah APD, protokol kesehatan, jadikanlah suatu hal yang udah menyatu dengan diri teman-teman. Karena bisa jadi kita lah pembawa penyakit untuk si pasien, atau jangan juga pasien yang membawa penyakit ke kita, lalu kita membawanya ke keluarga kita. Jadi sekali lagi patuhilah protokol kesehatan. Saya harap institusi pendidikan ataupun pihak rumah sakit nantinya juga memberikan warning khusus untuk para mahasiswa untuk terkait dengan APD dan protokol kesehatan ini. Saya rasa cukup. Selamat sekali lagi kepada teman-teman profesi nurse, profesi bidan. Anda sudah masuk sampai ke tahap ini, itu adalah luar biasa. Nggak mudah. Dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama bisa masuk sampai tahap saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna Aryani atas sambutannya. Selanjutnya serah terima mahasiswa dari institusi akademik kepada si lahan praktik oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Monitor apakah Ibu Evi Sigitomas sudah hadir di ruang Zoom dan Bapak Yuli Sobari. Baik Ibu, saya sudah hadir. Baik, kami persilakan kepada Ibu Dekan. Yang saya hormati, Ibu Nurse Evi Sigitomas, dan Bapak Yuli Sobari, ahli media kesehatan dan dengan kami menyerahkan mahasiswa dari program studi pendidikan profesi nurse dan mahasiswa dari program studi pendidikan profesi bidan kepada Bapak Ibu si Lahan yang diwakili oleh Ibu Nurse Evi Sigitomas dan Bapak Yuli Sobari AMKM. Mudah-mudahan mahasiswa kami sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu dan para sinai semuanya dapat betul-betul melaksanakan dan ditetapkan, dan dapat mengikuti semua proses pelatihan dengan sebaik-baiknya. Mohon bantuan pada Ibu dan Bapak. Salam hormat dari kami. Terima kasih atas kerjasama Ibu dan Bapak. Demikian kami sampaikan. Kami serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu Nurse Evi Sigitomas terlebih dahulu dapat menerima mahasiswa kami. Baik. Saya menerima mahasiswa 33 mahasiswa profesi yang akan praktek di Rumah Sakit UKI. Baik, terima kasih Ibu Nurse Evi Sigitomas. Kepada Bapak Yuli Sobari.
Namanya beda. Pilih siapa? Ya, itu aja. Monitor Ibu Sri Helmi dapat mewakili sebagai si Ailahan untuk menerima mahasiswa dari program studi profesi bidan. Baik, kalau memang tidak baik, kami lakukan setelah proses Yuni Wilyawati, Evi Ulansari, Hita Srio. Bukan. baik, baik nanti dilanjutkan di serta program saja mungkin ya, karena tidak hadir. Baik, selanjutnya adalah penutupan dan foto bersama. Kepada mahasiswa yang berada di ruang Zoom, mohon dinyalakan kameranya untuk dapat diambil foto. Dan untuk yang ada di ruangan, silakan memposisikan diri bersama panitia, seluruh panitia untuk diambil fotonya. Bantu ya, Pak. Sin. Oke, slide pertama. Saya ambil untuk foto di ruang Zoom terlebih dahulu ya. Masih ada Ibu Hayati yang belum menyalakan kamera. Kemudian oke, ini layar pertama ya akan diambil. Mungkin Pak Rizky bisa yang daftar rekam yang mati, silakan didaftar. Bentar, Bu. Pindahkan. Slide pertama. Dari semua ya. Siap, Bu. Bu Uji Astuti. Nih, Nurs Ahmad Farozi. Hayati. Sudah? Masuk lagi nih Hayati, Bu. Otomatis yang tidak nyala bisa di Ya, Bu. Oke. Baik, kita ambil ya slide pertama. Layar pertama, 1, 2, 3. Berikan senyum termanis. Oke. Layar kedua. Oke, ya. Kita ambil 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk yang berada di ruangan, ya kita foto terlebih dahulu. Silakan Ibu Ketua, penyelenggara dan seluruh panitia dapat bergabung. Dan mahasiswa, Yang video siapa? panitia masih ada di luar, panitia yang masih di luar. Ini rumah hafalin nanti aku hafal foto. Satu, dua. Mahasiswa yang
Di ruang Zoom mohon sabar sebentar ya. Acara masih belum ditutup. Satu, dua, tiga, satu, dua. Bebas dong, Mbak. Kanan kiri. Oke, satu, dua. Bebas. Satu, dua, tiga. Saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan dari perwakilan profesi baik IBI maupun PPNI dan seluruh mahasiswa pendidikan profesi baik nurse maupun profesi bidan. Semoga pendidikan yang akan ditempuh berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik dengan ditutup hasil uji kompetensi lulus 100%. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Penyelenggara Ibu Nursedia Anggraini SKMK dan Ibu Ani Suciawati SSP dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Saya pribadi sebagai pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata, nama serta sikap yang kurang berkenan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi untuk tamu undangan, link dan di-share di chat. Baik. Musik. Nama aja. Ada aja Pak. Video aja, video tadi aja. Oh siap. Musik. Boleh please dulu.
Thank